Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan pada kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Sekarang kita sudah masuk pada al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, fi wajibatiha, perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat. Jadi ini yang kita akan bahas. Apa saja perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat. Kata penulis di sini, wa wajibatuha samaniyah. Adapun perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat itu semua berjumlah 8 poin ya. Jadi ada 8 poin yang kemudian akan disebutkan oleh muallif di sini. Tubtilus sholata bitarkiha amdan. Batallah sholat seseorang atau sholat seseorang menjadi tidak sah, batal. Bitarkiha amdan, jika seseorang meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat ini, dia tinggalkannya dengan sengaja tanpa uzur, padahal dia mampu untuk melakukannya. Wa tasqutu sahwan wa jahlan, namun menjadi gugur kewajiban tersebut ya. Artinya sholatnya tetap sah, sholatnya tidak batal. Sahwan jika seseorang meninggalkannya karena dia lupa, misalnya dia lupa, wajahlan, begitupun dia jahil, dia bodoh, dia tidak mengetahui bahwa itu diantara perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat. Begitupun misalnya seseorang jahil karena disebabkan mungkin dia belum mengetahui secara menyeluruh, baik dari bentuk lafaz-lafaz yang ternyata lafaz-lafaz tersebut masuk dalam perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat. Ya, seperti mengucapkan Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya, atau misalnya seperti dia mengucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, begitupun rabbana walakal hamdu. Itu di antara perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat. Dan dia belum menghafalkannya, misalnya kalau terjadi seperti itu, maka orang seperti ini dia tetap melaksanakan sholat dan sah sholatnya ya. Wa yajibu lisahwi anha sujudus sahwi, dan wajib bagi seseorang untuk menyempurnakan sholatnya dengan melakukan sujud sahwi. Maksudnya kalau dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib ini karena dia lupa, maka yang wajib bagi dia adalah melakukan sujud sahwi untuk menyempurnakan sholatnya ya. Untuk menyempurnakan sholat akibat dia meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat tersebut. Dan terkait dengan sujud sahwi ini, insyaallah ikhwan sekalian, ada pembahasan tersendiri pada kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah ini. Kemudian kata penulis, fal farqu bainaha wa bainal arkan. Adapun perbedaan antara perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat, wa bainal arkan, dan perbedaannya dengan rukun-rukun di dalam sholat. Kata penulis, anna man nasya ruknan, adapun jika seseorang meninggalkan amma man nasya ruknan, adapun jika seseorang dia lupa tidak mengerjakan rukun-rukun di dalam sholat, lam tasihus sholah, kemudian dia mengingatnya ya, dia sadar bahwa ternyata tadi ada satu rukun yang terlewatkan yang dia tidak sempat melaksanakannya, lam tasihus sholat, maka sholat yang dikerjakan tidak sah, atau rakaat tersebut tidak dihitung rakaat padanya, illa bil ityani bihi, kecuali sampai dia menghadirkan rukun tersebut atau sampai dia menghadirkan rakaat tersebut. Dan tentu ini kita sudah jelaskan ya pada pertemuan yang sebelumnya. Amma man nasya wajiban, adapun jika seseorang dia lupa tidak mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat,
ajaza anhu sujudus sahwi, maka cukup bagi dia melakukan namanya sujud sahwi. Sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Jadi ini ya perbedaannya antara rukun dan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat. Sangat jelas sekali di sini dijelaskan oleh al-muallif, oleh penulis, sehingga kita semua sudah bisa membedakan bagaimana kalau seseorang meninggalkan perkara yang wajib, apa yang harus dia lakukan, dan jika dia meninggalkan perkara yang rukun, apa yang harus dia lakukan. Ya. Kalau rukun ditinggalkan, maka harus diganti, dikerjakan rukun tersebut. Adapun perkara yang wajib ditinggalkan karena lupa dan dia mengingatnya, maka dia melakukan namanya sujud sahwi. Begitu ya ikhwan sekalian. Fal arkanu awkadu minal wajibat, sehingga juga dari perbedaan di atas bisa kita pahami bahwa fal arkan adapun rukun awkadu minal wajibat, dia kedudukannya lebih tinggi, lebih utama dibandingkan dengan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat. Wa bayanuha ala nawil atih, dan penjelasannya terkait dengan hal-hal yang diwajibkan di dalam salat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ikhwan sekalian disebutkan oleh muallif di sini jami'ut takbirat ghairi takbiratil ihram. Seluruh takbir-takbir di dalam salat ghairi takbiratul ihram, selain daripada takbiratul ihram. Kita sudah jelaskan bahwa takbiratul ihram adalah salah satu rukun di dalam salat. Sehingga kalau seseorang salat dia tidak mengawali salatnya, membuka salatnya dengan mengucapkan lafaz Allahu Akbar, maka salatnya tidak sah karena dia adalah merupakan rukun. Maka namun di sini yang dimaksud oleh penulis di sini ikhwan sekalian adalah merupakan jami'ut takbirat, seluruh takbir-takbir yang disebut di sini adalah wa huwa ma yusammiya takbiratul intiqal, yaitu apa yang dinamakan atau yang disebut dengan takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya, dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Itu biasanya dimulai dengan takbir al-intiqal. Di qaulihi Ibnu Mas'ud, hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in, beliau bertakbir pada setiap kali beliau rafa, bangkit dari sujud, ya, beliau bertakbir. Wa khafdin, ketika beliau turun maksudnya di sini adalah untuk melakukan sujud. Wa qiyamin, ketika beliau berdiri, yaitu berdiri untuk berpindah ke rakaat selanjutnya. Wa qu'udin, ketika beliau duduk, baik itu duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud al-akhir. Faqad wazaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus melakukan hal tersebut, alaihi illa an mata, sampai beliau meninggalkan dunia ini, sampai beliau wafat, beliau Nabi tidak pernah meninggalkan hal tersebut. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka ikhwan sekalian, terkait dengan poin yang pertama ini ada satu kaidah yang berlaku yang sangat masyhur. Kata para ulama, al-aslu fi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha istihbab, bahwa hukum asal seluruh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan satu amalan, maka menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang mustahabbah, yang disunnahkan. Namun berbeda dengan perbuatan Nabi di dalam salat, yang dimana apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan hal tersebut, maka itu menunjukkan kalau dia bukan perkara yang rukun
maka pasti perkara yang diwajibkan di dalam salat, ya. Karena di sini ditegaskan secara khusus, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Begitupun dalam pelaksanaan ibadah haji misalnya, Nabi menyebutkannya secara khusus, khuddu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara pelaksanaan haji kalian. Artinya seluruh perbuatan Nabi di dalam pelaksanaan ibadah haji, yang apabila Nabi tidak pernah meninggalkan hal tersebut, maka itu menunjukkan perkara yang wajib, bahkan dia adalah merupakan rukun di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini ya ikhwan sekalian, poin yang pertama, perkara yang diwajibkan di dalam salat seluruh takbir, yaitu takbir al-intiqal, perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya, dari satu rukun ke rukun yang lainnya, di antara perkara yang diwajibkan di dalam salat. Kemudian poin yang kedua, qaulun sami Allahu liman hamidah. Ucapan sami Allahu liman hamidah lil imami wal munfarid, bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian. Jadi ikhwan sekalian, kalau di salat berjamaah dan kita sebagai makmum, maka ketika bangkit dari ruku, kita tidak perlu lagi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Karena hal itu yang menjadi wajib itu hanya bagi imam saja. Namun yang wajib bagi kita adalah mengucapkan langsung Rabbana walakal hamdu. Nanti akan dijelaskan pada poin yang ketiga ini. Wal munfarid. Begitupun kalau kita sholat sendirian, maka sami Allahu liman hamidah ini menjadi wajib. Tidak boleh ditinggalkan, ya. Kalau sengaja ditinggalkan maka sholat menjadi batal atau tidak sah, kecuali sampai dia melakukan sujud sahwi, dia menyempurnakannya, ya. Kalau dia meninggalkannya karena lupa, tapi kalau dia sengaja meninggalkannya, ya, batal sholatnya. Li hadits Abu Hurairah, hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu ila shalah, beliau bertakbir ketika beliau akan melaksanakan salat. Maksudnya di sini adalah merupakan takbiratul ihram. Tsumma yukabbiru hina yarqa, kemudian beliau bertakbir ketika beliau akan ruku'. Tsumma yaqulu, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah beliau ucapkan hina yarfa' sulbahu minar rak'ah, ketika beliau mengangkat tulang sulbihnya minar rak'ah dari ruku, ya. Ketika beliau mengangkat tulang sulbihnya dari ruku, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im, kemudian Nabi SAW mengucapkan ketika beliau telah berdiri tegak, maksudnya telah berdiri untuk i'tidal. Apa yang diucapkan Nabi? Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Ini ya ikhwan sekalian. Kemudian poin yang ketiga, qaulun Rabbana walakal hamdu. Ucapan Rabbana walakal hamdu lil ma'mumi faqat, hanya untuk makmum saja. Maksudnya dalam salat-salat berjamaah. Tidak wajib lagi kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tapi yang wajib bagi kita ada Rabbana walakal hamdu. Ammal imam, adapun imam, wal munfarid, begitupun kalau kita salat sendirian, wa yasunnu lahuma al-jam'u bainahuma. Yang disunahkan bagi imam, begitupun ketika kita salat sendirian adalah al-jam'u bainahuma, menggabungkan keduanya. Maksudnya selain kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian juga ketika kita i'tidal kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ini ikhwan sekalian. Li hadis Abu Hurairah al-mutaqaddam, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah yang sudah kita jelaskan di atas, ya ikhwan sekalian. Di hadis tadi yang kita jelaskan pada poin yang kedua. Wal hadits Abi Musa wa fihi, dan juga berdasarkan hadis Abi Musa, yaitu wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila seorang imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian makmum ucapkanlah
Rabbana lakal hamdu. Ini ikhwan sekalian. Kemudian yang keempat, wa qaulun subhana rabbiyal azim. Ucapan subhana rabbiyal azim marratan fi ruku'i. Satu kali ketika seseorang melakukan ruku'. Jadi kadar wajibnya kita mengucapkan subhana rabbiyal azim satu kali ketika kita ruku'. Kemudian yang kelima, qaulun subhana rabbiyal a'la. Kemudian dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la marratan satu kali fi sujudi ketika di dalam sujudnya. Liqaulihi Huzaifah fi hadithihi, berdasarkan perkataan Huzaifah fi hadithihi di dalam hadisnya. Jadi perkataan Nabi SAW kepada Huzaifah di dalam hadisnya, kana ya'ni Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW yaqulu fi ruku'i, beliau mengucapkan di dalam rukuknya subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la, dan di dalam sujudnya beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Maka terkait dengan dua kalimat tasbih yang kita ucapkan baik di dalam ruku maupun di dalam sujud berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ini salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka begitu ayat ini turun, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah subhana rabbiyal azim, fasabbih bismi rabbikal azim, jadikanlah itu sebagai tasbih di dalam ruku' kalian. Dan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sabbihisma rabbikal a'la, maka kata Nabi, ij'aluha fi sujudikum, jadikan ini sebagai bacaan di dalam sujud kalian. Jadi ini berdasarkan dua firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la, dua lafaz tasbih yang dibaca di dalam ruku dan sujud diambil dari dua ayat di atas yang tadi kita sebutkan. Kemudian kembali kata penulis, ikhwan sekalian, wa tasunnu ziyadatu fi tasbihi fi sujudi war ruku'i ila salasa, dan disunahkan untuk dia menambah fi tasbih, menambah kalimat tasbih fi sujudihi pada saat ketika dia sujud, war ruku'i pada saat dia ruku, ila salasa, dia membacanya sebanyak 3 kali, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Begitupun subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, dia baca sampai 3 kali masing-masing, maka itu disunahkan, lebih utama tentunya ya. Namun yang wajib adalah 1 kali. Bahkan kalau seseorang membacanya lebih dari 3 kali tidak mengapa tentu. Kalau misalnya dia sholat sendirian dan dia ingin memperpanjang daripada sholatnya ya, maka itu tidak menjadi masalah, dia baca 5 kali, 7 kali sesuai dengan kesanggupan dia. Sebab kata Nabi SAW, sedekat-dekat seorang hamba di dalam sholat itu ketika dia sujud ya. Maka kata Nabi, perbanyaklah kalian doa, perbanyaklah kalian tasbih dan zikir di dalamnya. Tentu tasbih dan zikir dari yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh kemudian kita menciptakan atau membuat bacaan-bacaan yang kita buat sendiri, atau kita mengamalkan dari riwayat-riwayat yang tidak kuat pendalilannya. Nah, ini jangan kita mengamalkan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai menjadi sia-sia, bahkan kita terjatuh dalam perkara-perkara yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang keenam, ikhwan sekalian, qaulu rabbi ghufirli baina sajdataini, ucapan rabbi ghufirli. Jadi ucapan rabbi ghufirli juga ini perkara yang diwajibkan di dalam salat baina sajdataini, ketika seseorang duduk di antara 2 sujud. Li hadisi Huzaifah, hal ini berdasarkan hadis dari Huzaifah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdataini, bahwasanya ketika beliau duduk di antara 2 sujudnya,
beliau mengucapkan Rabbi gufirli, Rabbi gufirli. Ini ikhwan sekalian. Kemudian yang ketujuh, poin yang ketujuh yang disebutkan di antara perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat adalah tasyahhudul awal, yaitu duduk tasyahud al-awwal ala ghairi man qama imamihi sahwan, yang selain daripada imamnya berdiri ketika dia lupa, ya. Maksudnya gini, kalau imamnya dia mengingat dan melakukan melakukan tasyahud awal, maka tasyahud awal itu hukumnya menjadi wajib. Namun jika imamnya dia lupa, dia langsung berdiri kepada rakaat yang ketiga, maka melakukan tasyahud awal menjadi tidak wajib bagi makmum, ya. Fa innahu la yajibu alaih, maka itu tidak menjadi wajib lagi bagi mereka. Wal wujubu muta'aba'atahu, namun yang wajib bagi kita sebagai seorang makmum kalau dalam kondisi seperti itu adalah mengikuti imam, ya. Yang wajib bagi kita adalah mengikuti imam, karena kita tidak lagi sholat sendirian, kita sebagai makmum, dan kewajiban sebagai seorang makmum adalah innama ju'ilal imam liutamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ketika dia ruku kita ruku, ketika dia sujud kita sujud, ketika dia bangkit kita bangkit, kita ikut seluruh gerakan imam. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nasiya tasyahhudul awal, ketika beliau lupa tidak melakukan tasyahud al-awal, lam ya'ud ilaih, Nabi tidak mengulangnya, maksudnya tidak kembali duduk untuk melakukan tasyahud al-awal. Begitupun Nabi tidak mengulangnya. Wajabarahu bisujudi sahwi, namun Nabi menyempurnakannya dengan melakukan sujud sahwi sebelum beliau salam. Ini nanti kita akan jelaskan, ya, terkait dengan sujud sahwi. Wa tasyahhudul awal huwa, adapun lafaz tasyahhud al-awwal huwa, yaitu wa tahiyatu lillahi wa salawatu thayyibatu assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat lafaz tasyahud ini riwayat Ibnu Mas'ud, ya. Kita sudah jelaskan sebelumnya, datang dengan 20 perawi hadis yang semua perawinya adalah perawi-perawi yang sahih. Ada juga riwayat yang lain dari Umar bin Khattab, dari Ibnu Abbas, dari Aisyah, dan semua kita sudah jelaskan, sudah sebutkan dengan lafaz-lafaz tersebut, dan semua datang dengan lafaz, dengan riwayat-riwayat yang sahih. Seorang boleh mengamalkan mana saja yang dia kehendaki. Kemudian yang kedelapan adalah al-julusu lahu, yaitu duduk untuk melakukan tasyahud al-awal. Ayu tasyahud awal, maksudnya duduk di sini adalah merupakan ayu tasyahud awal. Maksudnya duduk tasyahud al-awal. Li hadis Ibnu Mas'ud, hal ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud marfu'an, secara marfu'an maksudnya sangat dikenal. Idza qa'adtum fi kulli raq'ataini, apabila kalian duduk pada setiap 2 rakaat, faqulu at-tahiyatu lillah, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Wali hadithi Rifa'atu ibnu Rafi, dan berdasarkan hadis dari Rifa'ah ibnu Rafi, fa iza jalasta fi wasatis salati, apabila kalian duduk pada pertengahan salat kalian, fatma'innah, maka duduklah dengan tuma'ninah, dengan tenang. Wa tarasya fakhdaqal yasir, dan kamu duduk iftirash pada pahamu yang kiri. Tsumma tasyahhad, setelah itu kamu melakukan tasyahhud al-awal. Ini ikhwan sekalian, ya, 8 poin yang disebutkan oleh muallif terkait dengan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat. Namun ada satu hal yang di sini tidak disebutkan oleh muallif, yaitu tentang mengucapkan sholawat. Saya sudah mengecek, di dalam rukun tidak ada, kemudian di dalam perkara-perkara yang diwajibkan tidak ada, begitupun di dalam perkara-perkara yang disunahkan juga tidak ada. Maka kita menyebutkan di sini terkait dengan sholawat setelah tasyahud al-akhir. Di tasyahud al-akhir yaitu bersolawat. Maka di sini
terjadi silang pendapat di tengah-tengah para ulama. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan adalah merupakan bersalawat ketika di tasyahud al-akhir itu adalah hukumnya wajib, bahkan dia termasuk dari rukun di antara rukun-rukun salat. Dan ini dinukil dari pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya, dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa bersalawat itu adalah merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Selain perkara yang wajib, dia juga termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Kemudian dari mazhab Al-Hanabilah atau mazhab Hambali, mereka mengatakan itu adalah perkara yang wajib, tidak sampai pada tahapan rukun di dalam salat. Kemudian pendapat yang kedua dari pendapat Al-Malikiyah, mereka mengatakan bahwa mengucapkan salawat di dalam salat itu bukan perkara yang wajib, bukan pula rukun, tapi dia adalah merupakan perkara yang disunahkan. Namun yang sahih wallahu a'lam, Allah taala alam bisawab, bahwa bersalawat kepada Nabi adalah merupakan perkara yang diwajibkan di dalam salat. Bahkan dia mungkin bisa sampai ke tahap rukun. Karena Nabi SAW ketika bertasyahud tasyahud al-akhir, beliau bersalawat atas dirinya sendiri. Ini ikhwan sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas al-mas'alatus sadisah, permasalahan yang keenam, yaitu fi sunaniha, terkait dengan perkara-perkara yang disunahkan di dalam salat, ya. Dan di sini disebutkan ada beberapa hal, ya ikhwan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.